Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama aku Siti Sopiah Fadilah dengan nomor NPM 242151111091. Aku dari program studi pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas filsafat dan sejarah matematika serta teori bilangan. Nah, jadi di video kali ini aku akan sedikit men-share berbagai pengalaman ataupun cerita-cerita yang berkesan dari semasa TK hingga SMA. Nah, tapi di sini aku bakal menjelaskan sedikit mengenai background aku terlebih dahulu. Nah, jadi nama lengkap aku itu adalah Siti Sopiah Fadilah. Aku merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, di mana ibu aku bernama Lismanah dan juga ayah aku bernama Dede Warsito. Nah, aku itu berasal dari Bandung. Nah, lalu aku juga campuran dari Sunda dan juga Jawa, di mana ibu itu adalah orang Sunda dan juga ayah dari Jawa. Lanjut aja ke pengalaman aku semasa TK, yaitu yang aku ingat waktu TK itu pernah lomba MTQ. Nah, di situ juga aku berhasil mendapatkan juara 6. Terus mungkin itu ya, karena udah lama dan gak ada dokumentasinya, jadi lupa juga gitu pengalaman apa aja yang udah pernah dicoba waktu TK. Lanjut ke pengalaman waktu SD. Waktu SD itu pernah ikut camping Jambore Ranting sebagai memperingati Hari Pramuka ke-14 kalau gak salah. Itu adalah pengalaman camping di luar pertama kali, dimana itu campingnya bareng-bareng temen satu kelas. Di sana kita berangkat pakai truk, terus bikin tenda sendiri, dibantu sama guru-guru juga. Nah, dimana waktu itu aku duduk di kelas 6. Nah, di sana juga banyak berbagai kegiatan seperti banyak kayak lomba-lomba, terus ada lomba passion recycle juga. Nah, alhamdulillah SD aku juga menang gitu sebagai passion recycle terbaik. Oh iya, jadi aku itu TK-nya di TK Al-Hoir gitu, di dekat rumah aku dulu. Nah, terus aku melanjutkan ke SD di SDN Ciborerang 1. Nah, terus pengalaman selain ikut camping itu, waktu SD aku sering menjadi petugas upacara gitu, entah jadi pengibar benderanya, terus pernah jadi dirijennya, pernah menjadi yang bawa itu buku Pancasila gitu, terus pernah jadi subpasukan. Nah, terus di SD juga aku itu dulu pernah suka gitu jualan-jualan, kayak misalnya mulai dari makanan-makanan, terus kayak manik-manik, kayak gelang, terus teh cincin sama kalung. Nah, itu juga kebetulan idenya itu bareng sama teman-teman semasa SD gitu, di kelas 6 juga. Kayak gitu, dimana kita tuh kayak cari bahan sendiri, buat sendiri, terus dipromosiin juga ke adik-adik kelas. Nah, terus selain itu juga waktu SD itu aku seneng banget ngajar ke anak-anak yang ada di sekitaran rumah aku gitu. Jadi dulu itu banyak anak-anak kayak SD kelas 3, kelas 4 sama TK gitu. Nah, suka main bareng. Terus aku sama temen-temen tuh, sama Naila, Hanifah, Marsa, Melia, itu kita berlima itu ada ide buat ngajar gitu, kayak seru-seruan aja, ngajar matematika, terus ngajar baca, cara baca. Terus di situ juga
kita itu jualan gitu, sekalian jualan ya kayak buat cari tambahan jajan aja gitu. Nah, terus selain itu juga aku waktu itu pernah ngadain kayak lomba ke anak-anak di sekitar rumah aku buat lomba kaligrafi, karena kebetulan di masjid itu ada bekas lomba-lomba gitu, ada sisanya. Jadi aku kayak inisiatif, daripada nggak kepake gitu, mending aku bikin lomba aja, terus ada hadiahnya gitu buat seru-seruan. Nah, kebetulan itu juga udah izin dan dibolehin. Oh iya, terus waktu SD itu aku pernah ikutan lomba cerdas cermat dan menang sebagai juara 2 kalau gak salah, sama teman sepengajian aku. Nah, selanjutnya aku itu lanjut ke SMP, di mana aku bersekolah di Madrasah Sanawiyah Persis 60. Waktu SMP itu aku pernah ikutan eskul kir. Nah, di mana eskul kir itu membuat roket dari botol gitu. Nah, dan terus pernah coba diterbangin juga. Nah, terus selain itu juga aku ikutan eskul rohis. Nah, dimana itu bareng sama kakak-kakak kelasnya belajar mengenai gimana kita tuh biasanya suka muhadoroh gitu, karena setiap hari Minggu itu pasti ada bagian-bagiannya, setiap santri itu ke bagian muhadoroh gitu untuk mengisi kegiatan muhadorohnya. Nah, terus selain itu juga waktu MTS tuh aku pernah jadi salah satu peserta OSN di IPA. Nah, terus alhamdulillah juga waktu waktu MTS itu aku menjadi salah satu santriwati terbaik di kelas aku. Terus waktu MTS juga yang paling berkesan itu adalah ketika LDKS. Nah, dimana kan LDKS itu kayak melatih jiwa kepemimpinan, keberanian kita gitu, dimana kita itu dikelompokkan, lalu ada permainan ataupun games yang harus dipecahkan oleh satu kelompok itu gitu. Jadi itu lumayan seru juga, kotor-kotoran dan basah-basahan. Terus mungkin itu dari pengalaman aku MTS. Lanjut ke SMA, nah yaitu di SMA N1 Katapang. Aku coba join di eskul basket karena penasaran, waktu itu pengen jago basket gitu. Nah, terus selain itu juga aku join eskul PMR. Nah, di PMR ini karena aku lumayan suka ke kayak bidang-bidang kesehatan gitu, jadi aku join PMR gitu, dan juga belajar mengenai pertolongan pertama gitu. Aku ikutnya di sub PP. Nah, terus di PMR juga aku menjabat sebagai bendahara seperti itu. Terus pernah juga menjadi panitia LDKS di bidang kesehatan gitu. Nah, itu juga pengalaman organisasi aku pertama kali mungkin ya di SMA itu menjadi panitia LDKS di bidang kesehatan. Selain PMR juga aku itu join IT. Nah, karena aku itu pengen mencoba mengeksplor lebih jauh mengenai teknologi. Nah, dimana di sana juga aku tuh belajar mengenai coding, terus mendesain, terus merakit CPU kayak gitu. Nah, di sana juga aku mendapatkan pengalaman bisa hadir di workshop mengenai Arduino Uno, dimana ini tuh kayak membuat sebuah alat gitu, tapi ataknya itu Arduino Uno. Jadi kita bisa memprogram si Arduino ini sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya waktu itu aku pernah membuat mobil anti nabrak gitu. Nah, dan itu juga didemonstrasikan di
di demo Eskul IT Plus. Beberapa bahan yang ada di sini. Yang pertama yang di depannya itu di sebelah kiri sama kanan ada yang namanya sensor cahaya infrared. Nah, sensor cahaya infrared ini untuk memastikan ketika robot ini berjalan tetap berada pada lintasan yang sudah kita buat. Lalu Terus selain itu pengalaman waktu akhir-akhir mau lulus kali ya, waktu kelas 12 itu ada momen dimana aku itu diamanahi sebagai ketua kelompok. Nah, dimana kelompok ini tuh harus menampilkan hal yang berbeda gitu, jangan presentasi seperti biasa. Nah, jadi aku itu mengusung atau membawakan dengan sebuah drama yang dimana nanti waktu presentasinya itu diselingi dengan adanya video dokumenter gitu. Nggak banyak kan itu. Presentasi itu presentasi pelajaran PPKN, dan ini tuh lumayan challenging karena aku di kelompok terakhir, dimana kelompok terakhir itu harus bisa berbeda dari kelompok yang sudah-sudah dan juga harus memenuhi ekspektasi dari ibu gurunya gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah berbagai drama gitu ya, dan beberapa kali ganti tema juga, alurnya juga, tapi alhamdulillah bisa memenuhi ekspektasi ibunya gitu, dan itu sangat membanggakan bagi aku diri sendiri gitu, karena lewat dengan para anggotanya yang bisa diajak kerjasama gitu, jadi kita bisa menampilkan presentasi versi terbaik dari kelompok kita gitu. Nah, terus di akhir mau lulus itu ada ujian praktek, di mana ujian prakteknya itu kolaborasi antara mata pelajaran bahasa Indonesia, seni budaya, dan juga bahasa Sunda. emangnya kalau ada hewan buas kamu bisa jagain aku gitu? Bisa, bisa mikir. Hey, buas kecil. Hey, mereka marah. Penonton, apakah kalian melihat itu Purbasari ada di mana? Apakah kau Putri Purbasari? Iya, aku adalah Putri Purbasari. Nur Sumiati Batara, Putri Purbasari. Bersin. Sekian pengalaman dan juga cerita yang dapat aku share. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.